Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnum, hari ini Bapak akan sedikit review tentang materi kita di tema 1 dan tema 2. Nah, kita bagi menjadi 2 bagian, di mana di tema 1 kita berbicara tentang bunyi. Ya, masih ingat ya? Apa itu bunyi? Dari mana sumber bunyi? Terus apa perantara atau medium bunyi tersebut sehingga sampai ke telinga kita. Dan Bapak masih ingat kalian sudah melakukan percobaan-percobaan terkait tentang bunyi ini. Terus yang kedua di tema Demeka kalian belajar tentang telinga. Ya. Nah, hari ini kita akan mencoba bagaimana membuat peta pikiran, ya, atau mind map. Nah, Magnum, ada yang tahu peta pikiran atau mind map? Ya, kalau kalian searching tentang peta pikiran itu atau mind map, ini cara mudah untuk mengingat materi pembelajaran, materi atau sesuatu yang kita dapatkan informasi. Nah, kita peta-petakan supaya lebih mudah untuk menguasainya atau menghafalnya. Oke, kita coba dari awal ya. Bagaimana cara membuat mind map? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, materi tentang bunyi ini terbagi menjadi satu konsep, ya, dimana materinya sebenarnya tentang bunyi. Nah, misalkan bunyi ini kita tuliskan ada di tengah. Nah, jadi kalian bisa atur sedemikian rupa ya supaya lebih mudah. Nah, untuk bentuk mind map ini kalian bebas bentuknya, apakah mau bentuknya bulat-bulat, bentuknya segitiga, apapun. Nah, misalkan Bapak ingin bentuknya awan ya, ataupun apa nih bentuknya, ya, kalian sesuaikan saja warnanya yang enak apa ya. Kalau kalian ingin warnai tentunya pakai krayon atau spidol. Misalkan nanti ya, ini nanti mau diwarnai warna apa nih yang cocok ya, yang sesuai dengan selera kalian ya, kalau ingin diwarnai. Tapi nanti saja, kita belum dulu untuk menghias. Nah, kalian di rumah membuat ini tentunya boleh dilakukan di kertas A4, di kertas HVS, atau di buku gambar A3. Itu lebih baik lagi, artinya tempatnya lebih luas. Kalian bisa menggunakan media-media seperti krayon, spidol, penggaris, bebas. Intinya kuncinya sih sebenarnya di materi ini kalian tuliskan dari modul tentang bunyi sampai telinga apa saja yang kalian ketahui. Nah, Bapak akan buatkan contoh sederhana peta pikiran yang bisa kalian buat di rumah. Oke, kita mulai lagi. Tadi dari bunyi itu ternyata terbagi lagi menjadi 3 syarat. Nah, masih ingat kan? Syarat terjadinya bunyi itu ternyata ada 3. Yang pertama ada sumber bunyi. Oh, nih kebetulan tadi menggunakan ini. Ya. Jadi syarat terjadinya bunyi yang pertama ada sumber bunyi. Ini tulisannya Bapak seperti ini ya, jelek banget. Kalian tentunya lebih indah tulisannya dari Bapak. Terus yang kedua ada media perantara, atau Bapak ingin nulisnya medium. Ada medium atau media. Terus ada juga telinga, ini yang terakhir.
karena tidak mungkin terdengar bunyi kalau telinga kita bermasalah. Nah, ini bisa kalian gambar pola-polanya sesuai dengan apa yang kalian suka, warnanya apa ya. Tadi Bapak ingin bentuknya seperti ini ya, kalian silakan bentuknya apakah segitiga, apakah pola bangun datar, bebas. Nah, peta pikiran itu harus saling berkaitan, makanya harus ada tanda penghubung. Misalkan dari bunyi tadi ini pertama, terus boleh pakai tanda panah, boleh tidak, terus harus ada mediumnya, harus ada media perantaranya, terus ada telinganya. Nah, sekarang dari peta pikiran ini kalian jelaskan masing-masingnya apa ya. Contohnya tadi dari sumber bunyi ini kita mau menjelaskan apa. Yang pertama, ternyata sumber bunyi itu ada yang dipukul ya. Sumber bunyi yang dipukul banyak seperti gendang, terus tuh dan lain sebagainya ya. Banyak benda-benda yang dipukul itu mengeluarkan bunyi. Terus juga ada yang ditiup. Sumber bunyinya apa? Kalian tahu ada suling, ada peluit ya. Kalian tulis contohnya. Semakin banyak penjelasannya itu semakin bagus. Terus apalagi contoh sumber bunyi yang selain dipukul, ditiup ya. Dan ada juga contoh sumber bunyi yang alami. Kemarin kita contoh bunyi yang alam ya. Yang alami itu seperti air terjun, terus suara apalagi burung. Itu sumber bunyi yang ada di alam. Nah, kalian boleh jelaskan sumber bunyi itu apa? Oh ya, ada juga yang harus kalian jelaskan di sini. Pengertian bunyi itu apa? Boleh kalian tuliskan di sini di dalam kotaknya. Oh, bunyi itu adalah sumbernya dari benda yang bergetar. Nih, silakan kalian tulis dengan rapih ya dan bersih. Tentunya lebih jelas, lebih baik. Nah, ini contoh penjelasan dari setiap bagian. Nah, terus setelah sumber bunyi, nah sekarang kalian jelaskan tentang medium. Di peta pikiran kalian, medium untuk penyebaran bunyi itu ada apa saja? Oh, kemarin tuh kita belajar melalui zat padat. Ya, terus ada juga gas. Terus yang berikutnya adalah cair. Nah, ini mediumnya. Nah, boleh kasih keterangan. Misalkan kalian ingin tuliskan di sini bunyi tidak terdengar di ruang vakum atau kedap suara. Ya, boleh ini tambahan. Misalkan kalian mau menambahkan penjelasan tentang bunyi ini. Sengaja Bapak buat garis-garis warna supaya kalian lebih enak melihat peta pikirannya. Ya, misalkan kayak gini. Jadi kalian tahu, oh ternyata medium tuh bisa kalian jelaskan lagi lebih banyak. Bahkan boleh kalian hias di sini, diwarnai, dihias ada benda-benda apa ya yang enak untuk menggambarkan peta pikiran kalian. Dan yang terakhir, penjelasan kita di materi kita hari ini adalah yaitu tentang telinga ya. Kalian boleh gambarkan telinganya bagus, kalaupun tidak minimal kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari telinga apa saja ya. Kemarin Bapak membuat 3 bagian telinga utama, ada telinga bagian luar, ada telinga bagian dalam, tengah dulu ya, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam.
Nah, kalian sebutkan yang telinga bagian luar itu apa? Yang pembahasan kemarin kita bahas ada 3. Ada daun telinga. Kalian boleh gambarnya lebih lengkap lagi ya. Ada lubang telinga. Nah, ada juga saluran telinga. Oke, mohon maaf jika kurang begitu rapi, tapi intinya kalian membuat peta pikiran ini semakin lengkap, semakin bagus. Ini kita tandai yang bagian luar. Oke. Terus bagian tengah. Nah, bagian tengah tuh sebenarnya cuma 2, tulang pendengaran. 3 maaf, tulang pendengaran, gendang telinga, dan saluran eustachius. Atau kalau disingkat boleh titik aja S eustachius. Nah, ini untuk yang tengahnya ya. Oh, lingkarannya tidak pas, warnanya hijau lagi supaya lebih kelihatan. Oke, dan yang terakhir yaitu tentang telinga bagian dalam. Apa saja telinga bagian dalam? Ada koklea atau rumah siput. Terus ada setengah saluran, telinga saluran setengah lingkaran, maaf tulisannya. Boleh disingkat kalau kalian mengerti, untuk penjelasannya boleh. Saluran setengah lingkaran karena bentuknya lingkaran, seperti melingkar. Dan yang terakhir adalah saraf pendengaran. Nah, ini dia materi yang umumnya kita bahas tentang bunyi. Wah Pak, tulisannya nggak rapi. Ya, tidak apa-apa. Yang penting yang kalian pahami, untuk kalian terbaca tulisannya. Tentunya yang lebih rapi itu lebih baik. Nah, kalau bentuknya seperti ini kelihatannya kurang rapi, tentunya kalian harus lebih rapi dari Bapak. Ya, tadi yang sudah Bapak jelaskan, kalian boleh hias bentuknya yang menarik. Ya, apakah diwarnai pakai krayon, apakah dibuat lebih cantik lagi lah. Nah, Bapak kebetulan soal mewarnai ini kurang begitu rapi. Apakah di sini ada bunga-bunga, atau di sini ada sesuatu yang ingin kalian gambarkan bentuknya? Ya, oke. Ini contoh mind map yang Bapak buat tentang bunyi. Nah, apalagi kalian boleh lengkapi tentang cara merawat telinganya. Wah, itu lebih hebat lagi. Kebetulan karena layarnya terbatas, Bapak tidak bisa tambahkan lagi lebih banyak. Intinya, setelah ini kalian coba buat mind map dengan karya kalian sendiri, lalu kalian tempel di kamar atau di rumah kalian. Ya, hasilnya terus kalian foto dan kirim di Google Classroom-nya masing-masing. Ya, Bapak ulangi, tugas kalian buat mind map atau peta pikiran. Boleh menggunakan kertas A4 di rumah, boleh menggunakan kertas HVS atau kertas A3, dan kalian hias tentang materi ini. Bapak ulangi ya, tentang bunyi, sumber bunyi, media perantaranya apa, terus tentang telinga. Silakan kalian jelaskan. Kalau kalian lupa-lupa tentang video tersebut, buka kembali modul kalian. Baca-baca
Tentunya yang lengkap modulnya yang sudah kalian isi akan mempermudah kalian menuliskan mind map yang akan kalian kerjakan. Siap ya, kalian bisa mengerjakannya. Mudah-mudahan bisa kalian kerjakan sebelum nanti kita akan ada penilaian. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.